Apabila Anda ingin berbincang lebih lanjut tentang bagaimana Kreatif dapat membantu Anda, silakan hubungi Kreatif di info@kreatif.com. Soal selanjutnya, ada sebuah benda bergerak pada sumbu X dengan grafik kecepatan seperti pada gambar. Nah, kepada kita diminta mencari posisi dari benda tadi pada detik ke-6. Nah, di sini ada satu informasi tambahan, yakni bahwa pada detik pertama, partikel berada di posisi X sama dengan 2 meter. Nah, soal ini akan coba saya selesaikan dengan dua cara. Jadi, cara yang pertama adalah cara yang melibatkan integral. Nah, kita tahu bahwa dalam grafik tadi, kecepatan digambarkan memiliki dua buah garis seperti ini, di mana yang pertama berlaku dari detik 0 sampai dengan detik ketiga, lalu yang berikutnya dari detik ketiga hingga detik ke-6. Kita hanya diberitahu bahwa pada detik pertama posisi X-nya adalah 2 meter. Nah, sekarang yang pertama adalah dari kurva kecepatan yang pertama ini, yang ke bawah ini, kita akan coba mendapatkan terlebih dahulu bagaimanakah fungsi kecepatannya, atau kita sebut V1. Nah, di sini kita seperti mencari suatu persamaan garis. Kalau kita masih ingat di matematika bagaimana kita mencari persamaan garis, hanya bedanya di sini kita dalam kecepatan terhadap waktu. Jadi, titik ini adalah titik yang nilainya 0,4, dan titik ini adalah titik yang nilainya tadi 3, minus 2. Nah, ini seperti kita menggunakan suatu persamaan, yakni bahwa T dikurang T1 dibagi T2 kurangi T1 sama dengan V dikurangi V1 dibagi V2 dikurang V1. Dimana ini bisa kita anggap sebagai titik 1 dan titik 2. Nah, kalau kita masukkan nilainya jadi T dikurangi 0, lalu dibagi 3 dikurangi 0 sama dengan V dikurangi 4 dibagi minus 2 dikurangi 4. Nah, kita akan dapati bahwa fungsi kecepatan di bagian yang pertama ini adalah minus 2T plus 4. Nah, jadi untuk yang bagian pertama ini kecepatan akan memenuhi fungsi minus 2T plus 4. Baik, sekarang kita akan coba mendapatkan fungsi posisi dari grafik yang pertama tadi. Kita tahu bahwa kecepatan merupakan turunan dari posisi terhadap waktu, jadi minus 2T plus 4. Lalu kita pindahkan dt, kemudian kita integralkan. Nah, ketika kita integralkan di sini dan fungsi yang kita integralkan hanya berupa fungsi polinomial biasa pangkat 1 di sini, maka hasilnya adalah X sama dengan minus T kuadrat plus 4T ditambah dengan suatu posisi awal X0. Nah, ini yang sebenarnya kita akan cari terlebih dahulu. Nah, kita masih ingat tentu bahwa pada detik pertama benda tadi punya nilai posisi di 2 meter. Ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X0. Jadi 2 sama dengan minus 1 kuadrat ditambah 4 tambah X0. Minus 1 kuadrat, hati-hati ini bernilai minus 1 ditambah 4 tambah X0 sama dengan 2. Jadi nilai posisi awal benda tadi menggunakan informasi tambahan yang diberikan itu adalah minus 1 meter. Nah, sekarang kita tentu mengingat bahwa benda itu kemudian bergerak dari detik ketiga ke detik ke-6. Ini juga punya suatu fungsi kecepatan yang berbeda. Kurva ini, kurva kedua dari titik 3 minus 2 6,0. Nah, kita akan cari menggunakan cara yang sama
seperti yang tadi, ya ini seperti mencari suatu persamaan garis, maka kita akan dapati bahwa untuk kecepatan yang di kurva kedua ini akan memenuhi fungsi, yakni bahwa kecepatan V sama dengan sepertiga dikalikan 2T minus 12 atau 2/3 T minus 4. Nah, kalau kita coba mencari fungsi posisi dengan cara mengintegralkan ini, secara umum kita akan dapati bahwa X sama dengan sepertiga T pangkat 3 dikurangi 4T. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah hati-hati pada fungsi yang kedua di sini, yakni bahwa kita akan tuliskan terlebih dahulu konstanta yang ditambahkan itu sebut saja dengan suatu nama C. Nah, tentu kita akan mencari nilai C ini. Nah, bagaimana caranya? Sekarang, kalau kita masih mengingat pada kurva bagian pertama tadi, fungsi posisi kurva pertama dinyatakan yakni bahwa X sama dengan minus T kuadrat plus 4T, lalu tadi nilai posisi awalnya adalah min 1. Nah, di sini kita perlu memikirkan letak dari posisi detik ketiga. Karena posisi detik ketiga ini akan kita gunakan nanti untuk selanjutnya pada kurva yang kedua. Jadi, detik ketiga ini punya posisi yang memenuhi kurva pertama dan memenuhi kurva kedua. Itulah mengapa peranan posisi pada detik ketiga ini sangat penting. Jadi, ketika kita masukkan nilai waktu pada detik ketiga itu, kita akan dapati nilai dari posisi pada detik ketiga itu adalah pada X 2 meter. Nah, sekarang bagaimana memasukkan posisi pada detik ketiga di sini? Nah, begini. Sekali lagi, posisi ini juga memenuhi untuk fungsi posisi yang pada kurva kedua. Jadi, sekarang kita masukkan ketika T-nya sama dengan 3. Oh, ini T kuadrat, sorry. Jadi 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah C. Nah, ini posisi detik ketiga X-nya di sini adalah 2. Jadi, di sini kita dapati yakni 3 dikurangi 12 ditambah C sama dengan 2. Maka, nilai dari suatu konstanta yang kita tambahkan untuk fungsi posisi kurva kedua ini, nilai C ini tadi adalah sama dengan 11. Nah, ini bagaimana tadi kita mencari suatu nilai C di sini. Jadi hati-hati, sebenarnya kita di sini tidak menambahkan posisi awal di mana kurva itu dimulai, yakni pada posisi ketiga X3, tapi justru ini adalah suatu nilai yang harus kita pikirkan ketika posisi detik ketiga itu kita masukkan yang mana tadi nilainya sama dengan 2 meter itu. Jadi, pada kurva yang kedua, persamaan fungsi posisinya adalah sepertiga T kuadrat dikurangi 4T ditambah 11. Nah, sekarang kita akan melihat pada detik ke-6. Tentu detik ke-6 ini dapat kita cari dengan menggunakan fungsi posisi kurva kedua ini, karena detik ke-6 ini ada pada garis kurva kedua tadi, di mana harus memenuhi fungsi yang kedua ini. Ketika kita hitung nilainya, maka kita akan dapati bahwa nilai dari posisi detik ke-6 ini 36 kita bagi 3 kurang 24. Jadi ada pada posisi minus 1 meter. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat soal ini menggunakan cara integral.